Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wati dengan NIM 25344111055. Saya adalah mahasiswi di STKIP PGRI Bangkalan dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Jurnal Magister Pendidikan. Dan di sini nanti saya akan membahas tentang memahami karakteristik peserta didik. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat dan kita simak di video selanjutnya. Apa sih karakteristik peserta didik itu? Dalam penjelasan sederhananya, karakteristik peserta didik adalah sifat, ciri khas, dan kemampuan yang dimiliki setiap anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Dalam memahami karakteristik peserta didik, kita bisa melihat dari 4 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek gerak dan fisik. Contohnya, anak SD sudah bisa berlari, melompat, dan menulis, akan tetapi tulisannya belum terlalu rapi. Sedangkan anak SMP atau SMK, tubuhnya makin kuat dan gerakannya sudah lebih teratur. Aspek yang kedua ialah aspek cara berpikir. Anak usia SD lebih mudah paham ketika diajak belajar menggunakan benda nyata dan gambar. Misalnya, menghitung menggunakan kelereng, stik, dan lain sebagainya. Sedangkan anak yang lebih besar sudah bisa berpikir logis dan memahami hal yang lebih abstrak. Aspek yang ketiga ialah aspek emosi dan sosial. Anak SD lebih suka ketika bermain bersama dan perasaannya mudah berubah-ubah. Sedangkan anak SMP ke atas lebih dekat dengan teman sebayanya dan perasaannya pun lebih peka ketimbang anak SD tadi. Aspek yang keempat adalah aspek cara belajar. Ada anak yang cepat paham ketika melihat, ada yang ketika mendengar, dan ada juga yang lebih cepat paham ketika mempraktekannya sendiri. Dan tadi itu semua adalah beberapa aspek dalam memahami karakteristik peserta didik. Kesimpulannya adalah memahami karakteristik peserta didik berarti mengenal kondisi dan kemampuan anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Dan ini juga yang nantinya akan menjadi dasar dalam proses pendidikan agar berjalan dengan efektif dan menyenangkan. Demikian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kata dalam penyampaiannya. Dan semoga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Saya Wati, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.